Lebaran Idul Fitri memang sudah usai, tapi silaturahim pantang untuk berhenti. Mumpung lebarannya belum lewat-lewat banget, momen ini dimanfaatkan Billy Syahputra untuk pelesiran ke Bali. Tak hanya sendiri, Billy mengajak istri tercinta Vika Kolesnaya dan si buah hati. Tapi ternyata momen liburan ini juga bagian dari acara penyambutan keluarga besar Vika dari Belarus yang datang ke Bali. Apalagi sejak Vika melahirkan, keluarga besar Vika belum bertemu sama dede bayinya. Wah, kira-kira seperti apa ya hebohnya Billy dan Vika saat menyambut keluarga besar dari Belarus, khususnya ayah Vika? Jadi kita udah sampai di Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar, Bali. Kita saatnya nunggu jemput kakaknya Vika yang pertama yaitu Ruslan dan istri Alina serta anaknya Anya. Dan ternyata yang datang bukan ayah dan ibu mertua Billy, melainkan kakak iparnya. Meski demikian, itu semua tak membuat Billy dan Vika sedih. Dan mumpung di Bali, Billy dan Vika ajak kakaknya menyusuri indahnya Bali. Bukan dengan mobil, melainkan menggunakan sepeda motor sekaligus mencari makanan khas Canggu. Wah, jauh-jauh dari Belarus malah diajak motoran muter-muter Bali. Apesnya saat hendak pulang ke villa, motor Billy tiba-tiba mogok. Sekarang cari sarapan yang Canggu. iya yang di Canggu. Aku sudah makan berapa kali. Aku suka di sana avocado. Jadi motor mati setelah kita parkir terus makan, setelah 15 menit kita mau ambil motor lagi di parkiran nggak bisa nyala. Mungkin karena nggak aku offin, nggak dimatiin. Ini lagi dibetul sama kayaknya sama beli. Jauh-jauh dari Belarus, ternyata yang dicari adalah mie instan. Mie instan tanah air memang juara, bikin kakak Vika kepincut. Kira-kira mie instan buatan Billy bikin ketagihan nggak ya? Bagus, enak. Enak sekali. Mie Mie goreng. goreng. Senang sekali makan mie goreng. Vika nggak pernah makan mie goreng guys. Makan mie gorengnya katanya pedes. Padahal juga Rusan nggak suka pedes. Iya, sekali. Ya. Nggak mungkin dia pakai saus. Sayang seribu sayang, ayah dan ibu mertua tak bisa datang. Khususnya ibu mertua yang fobia naik pesawat. Ditambah ibu mertua Billy bekerja di pemerintahan hingga tidak bisa libur seenaknya. Lantas benarkah Billy dan Vika yang akan memboyong dede bayinya ke Belarus dalam waktu dekat? Insya Allah habis lebaran kita rencana pengen ke Belarus. Tadinya tuh awal tahun Januari, tapi karena ada kendala yang memang belum diselesaikan secara surat menyurat, belum dapat paspornya. Jadi kita harus tunggu. Gue udah sempet telepon sama kakaknya Vika. Gue bahasa Indonesia ditranslate sama Vika. Gue sampai mohon-mohon sama mama, papa. Aku bilang gini, ma please kalau bisa ke Indonesia semua nanti aku yang ngatur. Ditranslate sama Vika. Kalau versi dari mamanya Vika, betul-betul dia nggak berani naik pesawat. Karena dia belum pernah naik pesawat sejauh itu. Jadi waktu dia jalan-jalan ke Rusia, kan Belarus Rusia itu ibarat kata dari Jakarta ke Surabaya. Dia itu naik darat, gak pernah naik pesawat gitu. Jadi dia tuh sama seperti kayak orang tua gue, naik pesawat tuh takut banget. Apalagi kan gue perjalanan dari Indonesia ke Belarus dan Belarus ke Indonesia itu kurang lebih 18 jam, belum transitnya gitu loh. Sakit hati dan kecewa, inilah yang saat ini dirasakan Clara Sinta usai memergoki suami yang dicintainya, Muhammad Alexander Asad, ternyata diam-diam berkhianat lewat video call mesum dengan perempuan lain. Emosinya memuncak Clara dan langsung mengumbar aib suaminya tersebut ke media sosial. Clara benar-benar menutup pintu maaf buat suaminya, walaupun saat ini ia dan Lexa suaminya masih berada di Thailand. Tapi kemarin malam, Clara meminta orang rumah menyingkirkan barang milik suaminya. Salah satunya mobil milik Lexa. Ya, sepertinya Clara sudah tak sudi lagi hidup bersama Lexa. Kesabaran dan kepercayaannya sudah luntur. Ia mantap untuk mengakhiri pernikahannya yang baru berusia 8 bulan.
Setelah sempat berkonsultasi dengan Sunan Kalijaga, Clara siap melayangkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sepulangnya dari Thailand. Tadi pagi Clara Sinta menghubungi saya coba berkomunikasi dengan mereka berdua tanpa membela satu pihak manapun. Dalam hal ini saya juga menyampaikan bahwa apa saja sih kesalahan dari masing-masing pihak tentunya. Saya sampaikan bahwa saya tidak membela siapapun, dalam hal ini kalian berdua sahabat saya nggak kepingin kalian berdua ribut, dan yang bisa menyelesaikan persoalan ini hanya mereka berdua. Di saat nasib rumah tangganya di ujung tanduk, Clara juga tengah menghadapi persidangan gugatan harta gonogini mantan suaminya, Denny Gustav. Sayangnya, selama persidangan digelar tak sekalipun Clara hadir. Meski kecewa, Denny sangat memahami karakter mantan istrinya itu. Ya seperti biasa ya, dia nggak hadir hari ini. Jadi di schedulein tanggal 8, dia dikasih waktu untuk buktiin saksi lah. Nah itu dari kemarin nggak ada. Dia hanya tertawa sinis menanggapi Clara yang kini diselingkuhi. Denny menilai Clara tengah menuai karma atas perbuatan yang dilakukan terhadapnya. Clara dinilai zolim lantaran menguasai harta miliknya dan tak amanah dengan putusan pengadilan serta mempersulit dirinya bertemu anaknya. Bahkan lebaran pun Clara tak izinkan Denny ketemu anak. Semua harta dikuasai dia, ya mobil, ya rumah, deposito, tabungan. Saya kan memperjuangkan ini buat anak. Sekarang saya kan nggak boleh ketemu lagi. Lebaran aja kemarin saya nggak dikasih ketemu. Padahal kan itu hak anak ketemu bapaknya. Urusan internal mereka ya, kalau gitu. Ya cuman buat Clara sih saya kasihan aja, karena harus merasakan gimana rasanya diselingkuhin. Sementara itu, buntut unggah video suaminya melakukan video call mesum dengan seorang wanita oleh Clara kian memanas. Pasalnya, Keindah, sosok wanita yang ada dalam video tersebut dikabarkan drop dan kini dirawat di rumah sakit. Keindah syok berat karena video dan foto-foto tak senonohnya tersebar. Wanita yang berprofesi selebgram itu kabarnya juga akan melaporkan Clara ke polisi. Selain emosi, Clara berdalih sebelum melakukan pernikahan, ia dan Lexa pernah membuat perjanjian pranikah secara tertulis. Salah satu pasalnya, siapa yang melakukan perselingkuhan, pasangan boleh membongkarnya ke publik. Yang awal saya tanyakan adalah kenapa bisa sampai terpublikasi atau kamu posting? Ya abang tahulah bagaimana sih emosi perempuan. Saya kasih pandangan-pandangan juga sahabat-sahabat saya secara hukum seperti apa. Nah, namun demikian saya juga baru mengetahui tadi disampaikan bahwa mereka itu ada perjanjian pranikah yang saya juga baru tahu tadi. Nah, yang dimana kurang lebih salah satunya adalah mereka berjanji sepakat di antara mereka kalau sampai ada yang selingkuh ya maka boleh dipublikasi. Dan yang paling mengejutkan bukan sekali ini saja Lexa, suami Clara, video call mesum. Rupanya pria bertato itu memang doyan melakukan hal itu. Selebgram Safa Marwah pun mengaku pernah diajak video call mesum oleh Lexa dengan iming-iming bayaran 1 juta. Besti mau nanya, katanya yang lagi rame sekarang tuh pernah ngajak aku. Iya pernah, terus kan aku kepo ya, mau ngasih berapa? Dia bilang 1 juta, ini 1 juta cuma buat makan kucing aku doang. Ya ampun mas, 1 juta doang. Ya ampun, ngajak si Sapa. Sempat diguncang isu tak sedap jelang Ramadan lalu, bahkan diisukan nyaris gugat cerai. Tapi nyatanya, kemarin tepat pada 1 April 2026, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri akur sambil merayakan 16 tahun pernikahan mereka. Keduanya sama-sama mengunggah momen pernikahan mereka 16 tahun lalu di akun medsos masing-masing. Baik Nia maupun Ardi, keduanya kompak membuat konten yang sama soal suka maupun duka dan makna di hari jadi pernikahan mereka. Dan yang membuatnya bahagia dan terharu, di hari ulang tahun pernikahannya itu, Nia dan Ardi mendapat kejutan dari putri sulungnya Mikaela Zalindra Bakri.
Selain memberikan kalung, Mika juga telah membooking restoran mewah untuk makan siang dalam rangka merayakan ulang tahun pernikahan kedua orang tuanya. Jadinya senang sekali kita ngerayain ulang tahun perkawinan kita ke yang ke-16 itu bareng anak-anak Mika. Adek mana? Bareng-barengan. Terus semuanya disurprisein. Semuanya disurprisein. Ini juga dapat kalung dari anak-anak juga. Aku juga. Terus semuanya disurprisein. Ini restorannya juga di bookingin. Kita nggak tahu apa-apa. Alhamdulillah punya anak-anak seperti ini. Makasih ya sayang. Dek, Manaka, Kaila. Karena Mika kan cewek sendiri, aku cewek sendiri. Dan yang paling besar karena buat pernikahan aku jauh lebih enak sekarang, jauh lebih seru. Jadi nggak seperti yang orang-orang lihat dari luar. 3 hari sebelum perayaan 16 tahun pernikahan, Nia dan Ardi boyong keluarganya liburan intimate dengan anak-anak ke Gili Trawangan, menikmati wisata bawah laut dan eksotis. Kayak lebih enak lagi sih, lebih kayak sahabat sama Ardi, sama anak-anak juga sangat lebih berkualitas waktu yang di spend gitu. Perjalanan karir Luna Maya nampaknya tak semudah yang dibayangkan. Bermula sebagai model era tahun 90-an yang ketika itu wajah cantiknya terpampang di berbagai majalah kecantikan ibu kota, juga di beberapa tayangan televisi sebagai bintang iklan. Sejak saat itulah nama Luna mulai meroket. Namun eksistensi Luna Maya untuk terus berada di dunia hiburan saat ini nampaknya akan berkurang. Keputusan untuk rehat sejenak alias hiatus menjadi pilihan tepat bagi wanita 42 tahun itu, lantaran telah memakan banyak waktu yang terbuang di tiap proyek filmnya. Aku hiatus untuk film-film yang panjang dan aku lebih kayak pengen fokus kayak kalau ada film yang aku belum pernah atau aku suka banget mungkin aku pertimbangkan. Tapi kalau sama lagi horor lagi ataupun ceritanya yang udah pernah aku mainkan gitu, aku pilih nggak deh, aku hiatus aja. Setelah menikah hampir setahun, baik Luna dan Maxim keduanya menjalani hari-hari bahagia. Akan tetapi, rumah tangga yang mereka bangun sepertinya kurang meriah tanpa kehadiran buah hati. Lantas benarkah Luna mulai boring hingga memutuskan hiatus dari dunia yang membesarkan namanya, lantaran juga ingin fokus pada program kehamilannya? Enggak sih, aku lebih kayak pengen jadi momen aku untuk memilih project aja sih gitu. Lebih kayak aku pengen produser bisa kasih aku alternatif genre ke aku aja. Keputusan Luna untuk hiatus sudah bulat dan tentu saja mengejutkan publik, dan tak heran banyak netizen menduga jika keinginan Luna mundur dari dunia hiburan tanah air antara ingin fokus pada rumah tangganya dengan Maxim, termasuk target untuk memiliki momongan di tahun ini. Kalau porsinya lebih gede gitu ya, tergantung mengalir aja. Biasanya, kebahagiaan yang meliputi Luna dan Maxim kerap kali masih saja menjadi sorotan publik. Setelah pernikahan keduanya sering membagikan momen kebahagiaan mereka sebagai sepasang suami istri. Meski Luna selalu saja dikaitkan perihal kehamilan, darah cantik asal Bali itu dan suaminya Maxim justru terang-terangan saat menginginkan seorang bayi kembar di tengah keluarga kecilnya. Bahkan Luna dan Maxim pun sudah berencana kelak buah hatinya akan memanggilnya dengan sebutan ibu dan bapak. Ya kamu mau berapa? 2 lah. Kembar. Kembar langsung kalau bisa ya. Sekali udah selesai. Ya rencana mau begitu. Ya, kita Tapi nggak tahu udah berumur ini. harus. Masih sehat lah. So kebanyakan kerja aja kamu.
pemirsa, apapun itu pilihannya Mbak Bulan alias Luna Maya harus kita hargain ya. Mau hiatus kek, mau tetap kerja kek, yang penting program hamilnya jalan terus. Lagi pula nih ya, kalau menurut aku pribadi sih gak apa-apa banget kerja di tengah-tengah promil. Asalkan pekerjaannya itu gak berat ya. Karena kayaknya Maxim Mutia juga udah gak sabar nih, pengen banget punya anak dari Mbak Bulan. Duh, gemes ya. Ya udah, kalau gitu kita doain ya, semoga program hamilnya lancar dan Mbak Bulan ini segera dikasih kabar bahagia. Amin. Alright, good morning pemirsa. Bersama saya Natalia Hosiana, kita udah siap untuk nge-spill cerita selebriti yang paling update, paling viral dan paling hot. Di mana lagi kalau bukan di obrolan seputar selebriti. Coming up next, ada Richard Lee yang terancam hukuman 12 tahun penjara nih pemirsa. Dan sang istri ini disebut-sebut sedang dicekam ketakutan. Selain itu ada pula drama Salma Vina dan Taki Malik yang semakin panas. Wow, ada apa ya pemirsa? Saksikan sesaat lagi, tetap di obrolan seputar selebriti. Richard Lee harap-harap cemas. Berkas perkara kasus yang membelitnya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Banten. Meski bergelimang harta, tapi rasanya tak indah ketika harus mendekam di penjara. Sang dokter kecantikan yang sekaligus influencer ini bakal diadili di persidangan. Lantas benarkah Richard Lee stres berat di dalam penjara karena selangkah lagi ia bakal duduk di meja hijau? Sehat, wah dia fresh karena ingat bahwa ini perkara bukan perkara yang berat, ini ya dia santai aja, dia bukan membunuh, bukan korupsi, dia santai, dia fokus, dia belajar, dia juga ya di dalam ibadah. Tak main-main pasal yang dikenakan kepada Richard Lee. Ia dijerat dengan pasal 435 Jungto 138 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan pasal 62 Jungto pasal 8 Pelindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 oleh penyidik. Tak main-main, Richard Lee diancam hukuman selama 12 tahun penjara. Meski berkas belum P21, namun kepolisian sudah menempuh langkah antisipatif dengan memperpanjang masa penahanan Richard Lee untuk 40 hari ke depan. Berkas perkara DRL sudah dilimpahkan ke Kejati Banten pada hari Selasa 31 Maret 2026 kemarin sekira pukul 13.00. Kita masih menunggu terkait tentang berkas perkara tersebut, apakah sudah dinyatakan lengkap atau masih harus pemenuhan, sehingga penyidik mengambil langkah untuk melakukan perpanjangan penahanan 40 hari ke depan. Follow up ya, jadi gimana sih kelanjutan laporannya Doktif tentang penetapan yang tersangka DRL ini, bagaimana kelanjutannya? Alhamdulillah ternyata memang tersangka DRL sudah resmi ya, ada penambahan hari penahanan, jadi 40 hari ke depan. Ini artinya tinggal menunggu hari Richard duduk di kursi pesakitan. Kenyataan ini membuat istri Richard Lee, Reni Effendi, semakin ketakutan. Apalagi ia sudah diperiksa juga oleh penyidik karena diduga kuat melakukan tindak pidana pencucian uang karena dituding menampung hasil penjualan produk overclaim. Lantas apa kata Doktif Samara Farahnas atas dilimpahkannya berkas perkara Richard Lee? Kalau Doktif sih mengucapkan syukur ya, karena memang selama ini yang sudah dikatakan kebal hukum tidak kebal hukum, yang dikatakan mendapatkan fasilitas khusus ternyata sudah dibuktikan tidak ada fasilitas khusus. Kita belum bisa terlalu dini ya menyimpulkan bahwa ada TPPU karena produk yang dijual dan usaha yang dilakukan kan usaha yang legal. Kalau mengarah kepada TPPU kan harus memastikan dulu bahwa predikat crime atau pidana asalnya itu seperti apa, kayak gitu. Dan jelas kok rekening yang digunakan juga rekening yang tercatat. Sampai hari ini tidak ada
mengarah ke sana lah. Ini kan framing yang coba dimainkan oleh Samira, jadi yang menurut kami juga masih bisa diperdebatkan. Saya cepat beres urusan perceraiannya, saya mau red flag. Yang terjadilah Salma Sunan kian terbakar. Tak hanya merespon keras apa yang dilakukan mantan suami dan pasangannya, Salma akhirnya berlanjut menunjukkan foto seperti apa legging yang dikenakan saat liburan di Swiss sekian tahun lalu, yang jadi penyebab ia dimarahi dan bahkan ditalak Taki Malik. Sang ayah Sunan Kalijaga pun pernah mengunggah video Salma Fina saat berlegging ria di Swiss tersebut. Bahkan Sunan berani bersumpah dan memastikan bahwa legging yang jadi penyebab perceraian putrinya dengan Taki Malik memang benar adanya. Siapapun yang bilang itu tidak benar, itu hoaks, saya katakan, saya klarifikasi bahwa itulah yang kenyataannya. Yang saya dengar telinga saya sampai detik ini. Kalau saya bohong, kuping saya berani taruhannya budak. Ya, bahwa anak saya nangis mengadu karena itu persoalannya, karena celana legging jadi persoalan. Tidak ada lagi yang lain. Tidak ada persoalan yang lain kecuali masalah legging. Tidak ada masalah lain. Jadi kalau pihak siapapun orangnya membantah, ya dia nggak tahu lah. Gitu loh. Beruntung tekanan mental yang dirasakan Tasya tak berlangsung lama. Ia buru-buru bangkit dan berusaha mengembalikan bentuk tubuhnya seperti semula sebelum bercerai. Malahan sekarang Tasya jadi keranjing hidup sehat. Berkat pola diet yang dijalaninya, kondisi kulitnya pun terlihat makin glowing. Sudah kembali, alhamdulillah, bahkan lebih kurus dari sebelum
bercerai. Semenjak aku diet, aku kayak makan lebih sehat, terus minum lebih banyak, kondisi kulit aku juga jadi lebih baik. Tak hanya soal bentuk tubuh dan wajah yang makin glowing, pasca berpisah dari Ahmad, rumah impian yang mangkrak dibangun selama 15 tahun, akhirnya berhasil dirampungkan Tasya hanya dalam waktu 3 bulan. Sayangnya di balik pencapaian itu semua, Tasya justru merasa kesepian tanpa sosok Ahmad di sisinya. Namun benarkah meski mentalnya sempat jatuh bangun dan dilanda kesepian pasca bercerai dari Ahmad, Tasya tetap bertekad menjaga silaturahmi dan berteman baik dengan sang mantan suami? Bangun rumah 15 tahun ya? Iya, 200 tahun Kak. Nggak kelar-kelar bikin rumah. Nggak kelar-kelar, ya itu mangkrak kan. Karena alhamdulillah udah selesai. Begitu cerai, 3 bulan kelar semua, kantor aku kelar, rumah aku kelar, semua kelar. Jadi ini benar-benar dream house buat seorang Tasya Farasya. Iya, dream house sih. Tasya itu sangat berupaya, sangat menahan diri demi menjaga nama baik mantan suaminya di depan keluarganya, di depan anak-anaknya. Dia sangat menjaga kalau nanti anak-anaknya dewasa jangan sampai ada berita-berita yang kurang baik. Memiliki anak yang cerdas dengan daya hafal kuat merupakan pencapaian yang luar biasa bagi orang tua. Rupanya ini yang dialami oleh YouTuber ternama sekaligus pengusaha Atta Halilintar yang kerap membagikan momen kebersamaan di setiap aktivitas kesehariannya dengan kedua putrinya, Aminah dan Azura. Cara parenting Atta dan sang istri Aurel yang selama ini diterapkan bukan hanya sekedar menjaga dan mengasuh kedua putrinya saat quality time bareng di rumah. Keduanya juga memberikan pengetahuan baik soal agama atau kebaikan lainnya kepada Aminah dan Azura dengan cara mengajarkan kebiasaan yang dilakukan oleh anak seumurannya. Nah, aku suruh dia ngaji, jadi agamanya tetap ada. Sekarang dia les ngaji. Aku taruh dia di TPQ gitu Kak. Jadi ada fasenya kita sayang banget, ada fasenya kita harus ngingetin terus. Karena katanya ada ibu tuh adalah orang yang paling cerewet, ya nggak apa-apa katanya. Saat dunia keras. Yang terbaru, Atta mengunggah video di kanal sosial media pribadinya. Ternyata Atta memberikan challenge untuk kedua putrinya, terutama kepada putri sulung Aminah. Kira-kira challenge apa ya yang diberikan Atta kepada Aminah? Jadi anak-anak saya itu, saya bikinin poin kayak gini. Dan setiap ada hafalan yang bagus, setiap ada perilaku yang bagus, nanti dikasih poin. Dengan penuh percaya diri, Aminah mendatangi dan mengajukan untuk setoran doa kepada Papata yang sedang duduk santai dan siap mendengarkan setoran zikirnya. Lagi-lagi, kepintaran bocah 4 tahun itu kembali mencuri perhatian jagat maya dan bikin warga plus 62 kagum. Masya Allah, tabarakallah, pinternya Aminah. Pak, aku mau setoran zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Masya Allah. Udah bagus, tinggal ditingkatkan sedikit. Kakak dapat 5 poin. Tak sia-sia, Atta dan Aurel mengajarkan sejak dini putri sulungnya mengaji, pantas saja jika hafalan Aminah semakin bagus. Alhasil, Aminah tidak saja makin pintar mengaji, tetapi juga bisa menulis huruf hijaiyah. Ini apa? Ba. Setelah huruf sa, ada huruf yang ketiga. Iya, hebat. Bagi Atta, mendidik kedua putrinya harus dengan cara yang seimbang dan harus disesuaikan dengan bertambahnya usia anak. Meski abang dari Thorik ini sukses dan kaya raya sebagai seorang pengusaha dan punya segala-galanya, bukan berarti menjadikan kedua putrinya Aminah dan Azura bak princess yang hanya bermanja-manja saja di rumah. Jika menginginkan sesuatu, harus tahu baik dan buruknya. Cara mendidik tuh menurutku nggak semuanya harus diturutin. Kalau sekarang aku pengen Aminah lebih tahu kalau sesuatu itu ada baiknya, ada juga yang nggak baiknya. Tuh pemirsa, terutama ibu-ibu nih bisa banget dicontoh gaya parenting dari Atta Halilintar. Jadi Atta ini punya cara yang unik ya. Setiap anak-anaknya melakukan kebaikan dan juga setor hafalan doa bakal dikasih poin. Ih, siapa sangka coba Atta yang dulunya sibuk
cuma bikin konten, sekarang bertransformasi jadi ayah idaman. Salut banget gak sih pemirsa? Oke pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, jadi tetap di obrolan seputar selebriti. Pemirsa, masih ada kabar selebriti yang paling hot dan menarik lainnya. Jadi terus saksikan obrolan seputar selebriti yang tayang setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di JTV. Akhir kata saya Natalia Oceana pamit undur diri. Bye-bye and have a nice day.